Kini kita akan simak deretan berita terpopuler dalam situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Kejaksaan Agung buka suara mengenai kasus korupsi tata kelola komoditas emas yang menyeret 6 mantan general manajer PT Antam menjadi tersangka. Kejagung memastikan 109 ton emas yang dijual oleh para tersangka adalah emas asli. Namun emas itu dicap dengan logo Antam secara ilegal. Ketut mengatakan asal-usul emas yang diedarkan oleh para pelaku ini masih terus ditelusuri Kejagung. Sumber perolehan emas itu juga menjadi bagian dari penyidikan di mana Ketut menjelaskan emas-emas yang diedarkan secara ilegal itu kemudian menimbulkan kerugian negara. Sebab keberadaan emas ilegal itu telah berpengaruh pada harga emas yang benar-benar diproduksi oleh Antam. Adapun para tersangka Kejagung diduga membubuhkan logo Antam kepada emas yang diperoleh dari sumber lain, kemudian mereka edarkan. Para terduga ini pelaku merupakan GM Antam yang menjabat secara bergantian sejak 2010 hingga 2022. Padahal para tersangka mengetahui untuk menempelkan logo Antam pada sebuah emas tidak bisa sembarangan. Pelekatan logo itu harus atas izin Antam karena menjadi merek eksklusif yang hanya dimiliki perusahaan pelat merah tersebut. Ya, perusahaan peer-to-peer lending atau P2P lending pinjaman online juga memiliki resiko tersendiri jika kredit atau pinjaman nasabah macet. Lantaran tak jarang konsumen tidak bertanggung jawab. Menunggak pembayarannya pada kondisi seperti ini, peran debt collector pun dibutuhkan, namun harus sesuai dengan aturan. Terdapat beberapa rambu-rambu penagihan untuk debt collector yang telah disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui peta jalan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPP-BBTI. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau PVML OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggaraan wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Selain itu juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Penyelenggaraan P2P lending ini dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 8 malam waktu setempat. Kita ke informasi lainnya, skandal uji keselamatan di produsen mobil Jepang meluas. Toyota dilaporkan menghentikan pengiriman beberapa kendaraan setelah Kementerian Transportasi Jepang menemukan kejanggalan pada permohonan sertifikasi model tertentu. Produsen mobil terbesar di dunia berdasarkan volume itu mengatakan pihaknya menghentikan sementara pengiriman dan penjualan 3 model kendaraan yang terkena dampak Corolla Fielder, Corolla Axio dan Yaris Cross. Toyota juga mengatakan bahwa kesalahannya terjadi selama 6 tes berbeda yang dilakukan pada tahun 2014, 2015, dan 2020. Tinjauan internal juga tengah berlangsung untuk menentukan 4 model lain yang telah diuji menggunakan metode berbeda dari standar pemerintah, termasuk Lexus. Meskipun begitu, Toyota juga meyakinkan bahwa kendaraan mereka telah melewati standar yang ditetapkan secara hukum. Chairman Toyota Motor Corporation Akio Toyoda kini diguncang isu lengser karena skandal ini. Sebenarnya penarikan ini menyusul kejanggalan sebelumnya yang diumumkan Kementerian untuk Toyota, Mazda, Honda, Suzuki, dan Yamaha Motor. Para pembuat mobil tersebut dilaporkan telah menyerahkan data pengujian yang salah atau dimanipulasi ketika mereka mengajukan permohonan sertifikasi kendaraan. Tentara Israel mengumumkan kematian 4 warganya yang menjadi sandera Hamas di jalur Gaza, Palestina. Mereka terbunuh saat pasukan Israel bentrok di Khan Yunis, Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menyebut bahwa salah satu sandera yang tewas ialah Popplewell, seorang warga Israel Inggris. Kabar kematian Popplewell telah lebih dulu diumumkan Hamas pada Mei lalu. Sayap bersenjata Hamas mengatakan dalam sebuah video bahwa Popplewell meninggal karena luka yang dideritanya akibat serangan udara Israel. Sebelumnya pada Desember 2023 Hamas juga merilis video yang menunjukkan keempat sandera tersebut masih hidup.